Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kedahsyatan kuasa Tuhan untuk membebaskan dan melindungi umat-Nya, khususnya yang lemah dan tertindas. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 68 ayat 1 sampai ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana, dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita, Allah adalah keselamatan kita. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 68, ayat 1 sampai ayat 19, yang kemungkinan besar ditulis pada periode ketika Israel merayakan pembebasan dan kemenangan Tuhan. Konteks sejarah spesifiknya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Mazmur itu sendiri, namun sering dikaitkan dengan prosesi tabut perjanjian ke Yerusalem, atau perayaan kemenangan militer bangsa Israel. Mazmur ini mencerminkan tema kuasa, pembebasan, dan perlindungan Allah bagi umat-Nya. Ini merayakan kemenangan Tuhan atas musuh dan penyediaannya bagi bangsa Israel. Penggambaran dalam Mazmur ini mengingatkan kita akan gambaran Tuhan yang berjalan dengan keagungan, mencerai-beraikan musuh-musuhnya, dan memimpin umat-Nya menuju kemenangan. Selain itu, Mazmur 68, ayat 1 sampai ayat 19, menekankan kepedulian Tuhan terhadap kaum marginal dan rentan, seperti para janda, anak yatim piatu, dan kaum tertindas. Ini menggambarkan Tuhan sebagai pembela bagi yang lemah dan ayah bagi anak yatim, dan menyoroti belas kasih dan keadilan bagi umat-Nya. Secara keseluruhan, konteks Mazmur 68, ayat 1 sampai ayat 19, adalah perayaan, rasa syukur, dan kekaguman terhadap perbuatan Tuhan yang besar atas nama umat-Nya, baik di saat perang maupun di saat dibutuhkan. Hal ini berfungsi sebagai pengingat akan kesetiaan dan kuasa Tuhan, menginspirasi kepercayaan dan keyakinan akan penyediaan dan perlindungannya yang berkelanjutan.
Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ketidakadilan, dan penderitaan, pesan Tuhan bagi kita adalah pesan harapan, kepastian, dan pemberdayaan. Dalam konteks dunia saat ini, di mana banyak orang menghadapi penindasan, diskriminasi, dan kesulitan, kita diingatkan akan komitmen Allah yang tak tergoyahkan untuk menyelamatkan dan melindungi umat-Nya. Sebagaimana pemazmur menyatakan dalam Mazmur 68, ayat 6, Allah di kediamannya yang kudus, adalah Bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Kita dapat terhibur, karena mengetahui bahwa Allah memperhatikan penderitaan orang-orang yang rentan, dan mendengar seruan mereka yang menuntut keadilan. Lebih jauh lagi, kita diingatkan akan kedahsyatan kuasa Tuhan untuk mengalahkan kekuatan jahat, dan memberikan pembebasan kepada mereka yang terikat. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 68, ayat 12 dan 13. Tuhan memberikan sabda, barisan besar perempuan membawa kabar baik, raja-raja dan pasukannya melarikan diri, mereka melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Di masa penindasan dan penganiayaan, kita dapat percaya bahwa Tuhan berperang demi kita, memimpin kita menuju kemenangan atas musuh-musuh kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan iman dan tindakan. Kita harus berdiri dalam solidaritas dengan mereka yang lemah dan tertindas, mengadvokasi keadilan dan kesetaraan di komunitas kita dan sekitarnya. Hal ini dapat mencakup tindakan untuk menentang ketidakadilan, mendukung kelompok yang terpinggirkan, dan secara aktif berupaya menuju perubahan sistemik. Selain itu, kita harus memupuk ketergantungan yang lebih dalam pada kuasa dan perlindungan Tuhan, mempercayakan diri kita ke dalam pemeliharaan kasih-Nya di saat-saat sulit, bahkan yang penuh ketidakpastian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kekuatan, pembebasan, dan perlindungan-Mu. Saat kami menghadapi tantangan hidup, semoga kami menemukan kekuatan dan perlindungan yang dari Tuhan. Tolong kami untuk mampu berdiri teguh dalam iman kami, berani membela keadilan dan membela hak-hak orang yang lemah, serta yang tertindas. Semoga kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi di bumi, seperti di surga. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.